Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Laskar 2022 angkatan 64 kelompok 2 dari instansi pemerintah Kabupaten Tangerang. Sebagai seorang ASN harus menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada sesi kali ini kami akan merefleksikan salah satu nilai berakhlak, yaitu akuntabel. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Akuntabel atau akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Namun pada dasarnya kedua konsep kata ini sangatlah berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individunya sendiri. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Dalam konteks ASN akuntabilitas, ASN akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik atau masyarakat. Kata-kata kunci akuntabel ada beberapa nih. 1. Integritas. Tentu seorang ASN kita harus mempunyai integritas ya. Yang kedua, komitmen. Kita harus berkomitmen dengan apa yang telah kita ucapkan. Kita dapat dipercaya, tentu kita harus dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah transparan. Kita perlu adanya transparansi dalam pelayanan publik sendiri ya. Oke, panduan perilaku akuntabel adalah ada 3. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke, saya akan menjelaskan aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5, yaitu 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakatnya. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Dan terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau disebut dengan peran demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan disebut dengan peran konstitusional, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau disebut dengan peran belajar. Dalam akuntabilitas itu terdiri dari 5 tingkatan, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerja. Dalam hal ini, antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi, di mana hal ini mengacu pada hasil pelaporan yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi dengan stakeholders lainnya. Dan yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder di sini adalah masyarakat umum,
pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerja dari pelayanan publik. Akuntabilitas itu memiliki beberapa dimensi mekanisme, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah diterapkan. Akuntabilitas proses berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Akuntabilitas program berkaitan dengan pemberian pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau belum. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan, di mana akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPRD, DPRD, dan masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel dilakukan melalui beberapa cara, yaitu kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain atau lead by example. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen. Terhindar dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik, yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya. Sehingga dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi. Kemudian transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholder. Tanggung jawab atau responsibilitas yaitu terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Perilaku yang diharapkan dari seorang ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku individu, yaitu contohnya ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku. ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Selanjutnya,
kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan berkontribusi, harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. Selanjutnya, ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan. ASN melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Yang kedua, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Contohnya, ASN tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. ASN tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial, untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Selanjutnya, ASN akan memenuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, perilaku berkaitan dengan menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Contohnya, ASN tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi. ASN dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. Selanjutnya, ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. ASN juga akan melaporkan setiap perilaku curang atau korupsi. ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka. Yang terakhir, ASN akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Yang keempat, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Contohnya yang pertama, ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. ASN menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. ASN mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. Selanjutnya, ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. ASN juga memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Terakhir, ASN tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Insentif atau tekanan tersebut, contoh pressure-nya dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan, dan tenggat waktu dan target kerja yang tidak realistis. Contoh sikap atau rasionalisasi yang membenarkan tindakan fraud terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung fraud.
Pada umumnya, pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan, tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya. Bahkan, kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya, terdapat kondisi di mana pelaku tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut. Untuk membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan konflik kepentingan, yaitu seperti penyusunan kerangka kebijakan, identifikasi situasi konflik kepentingan, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan, dan penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Faktor-faktor penentu keberhasilan membangun lingkungan berakuntabel atau lingkungan yang anti kecurangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen dari top manajemen dalam organisasi. Yang kedua, membangun lingkungan organisasi yang kondusif. Yang ketiga, perekrutan dan promosi pegawai. Yang keempat, pelatihan nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan. 5. Menciptakan saluran komunikasi yang efektif. Dan yang keenam, penegakan kedisiplinan. Dengan nilai akuntabel yang dimiliki ASN, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, diharapkan Indonesia dapat bebas dari korupsi dan bentuk tindakan penyimpangan lainnya, sehingga dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dan berjaya. Akuntabel dimulai dari kita untuk Indonesia Raya. Kita adalah ASN yang berakuntabel, bangga melayani bangsa.